Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di stasi Santo Thomas Sayagan, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkat dalam, salam semangat, sehat selalu, dan tetaplah berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022, hari biasa pekan pertama. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, silakan datang berdiam dalam diri kami. Berkat sabda pembebasan, berkat roh yang menjiwai kami, berkat Yesus Kristus Putramu. Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapan Yesus. Ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus membawa berkat berlimpah bagi setiap orang yang memohon untuk mendapatkan penyembuhan, untuk mendapatkan pembebasan, untuk mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan. Sebagaimana orang kusta yang akhirnya tahir atau sembuh juga memohon untuk disembuhkan kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus pun menyembuhkan. Namun setelah mendapatkan kesembuhan, Tuhan Yesus berpesan supaya orang yang mendapatkan berkat berlimpah itu tidak langsung bersuka cita semata-mata karena ia sudah sembuh, tetapi lebih-lebih adalah memperlihatkan diri kepada imam dan mempersembahkan persembahan untuk pentahirannya. Artinya supaya pertama-tama sebelum bersuka cita, bergembira, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, sumber segala pembebasan, sumber segala kesembuhan. Namun sebagai manusia biasa, tentu apa yang dilakukan oleh orang kusta yang sembuh tadi sungguh-sungguh wajar, yakni mengabarkan kabar sukacita itu kepada siapapun juga. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka hati kepada Yesus, sumber kesembuhan sejati, supaya kita mendapatkan berkat keselamatan. Dan akhirnya kita pun dituntun untuk selalu ingat, untuk bersyukur kepada Tuhan, sumber segala kesembuhan, sumber segala pembebasan. Ketika kita memperoleh berkat pembebasan, berkat kesembuhan, berkat kehidupan itu di dalam Kristus, kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat kehidupan yang telah kita terima, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.